melakukan kegiatan, tapi sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah Bapak Guru, doakan kamu semua sebelum kita mulai segala aktivitas pada hari ini. Mari kita menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Tuhan Yesus. Layanan bimbingan kelompok, cara efektif meningkatkan minat membaca. Tapi sebelumnya Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan yang harus kalian pahami, kenapa sampai minat membaca berkurang di antara siswa-siswa pelajar SMA Negeri 1 Motobujoy. Tujuan kita yang pertama adalah agar kalian dapat memecahkan masalah rendahnya minat baca yang tumbuh dalam diri, motivasi kamu untuk memahami apa itu membaca. Oke, silakan perhatikan video yang berikut ini. Ketua panitianya semua perempuan dan alhamdulillah tahun ini udah baca perempuan ya Ibu. Terima kasih banyak. Duta Baca Indonesia. Terus terang perasaan saya bercampur Bu. Setelah menonton video tadi, mungkin kalian mendapat sesuatu. Apa yang kalian dapat dari cerita orang Naswa Shihab tadi? Bahwa di situ dikatakan tadi bahwa buku ini merupakan salah satu yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan berbagai pengetahuan kita. Jadi buku ini merupakan salah satu teman kita dimanapun kita berada. Buku ini dapat menemani kita dalam berbagai situasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Bahwa minat membaca, terutama pelajar SMA, berada di peringkat paling rendah. Benar tidak? Benar, Pak. Supaya seluruhnya dan terutama yang berada di ruangan ini supaya dapat menumbuhkan minat baca pada dirinya sendiri. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah silakan gunakan handphone kamu, searching apa itu minat, apa itu baca, apa itu minat membaca. Nanti kita akan melakukan curah pendapat berdasarkan pendapat kamu sendiri dari hasil yang kamu baca. Silahkan dibaca, silahkan di searching. Saya kasih waktu 10 menit untuk tadi melakukan searching mengenai minat membaca. Perkenalkan diri, nama, kelas, sekolah. Silakan. Mengapa banyak siswa tidak mau membaca dan tidak mau untuk membaca buku-buku yang ada di sekolah? Dilanjutkan dengan silakan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Cini Dimana, saya kelas 11 IPS 2. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Motobujoy. Jadi setelah saya searching tadi, permasalahan yang berada dalam diri saya yaitu kurangnya minat baca, yaitu karena adanya kemajuan teknologi sehingga saya lebih mementingkan bermain HP daripada membaca. Oke. Yang jawab di antara anak-anak kami semua. Silakan siapa yang mau memberikan pertanyaan dan boleh disampaikan kepada temannya. Apabila ada temannya yang paham mengenai pertanyaan itu, silakan berikan tanggapannya, berikan jawabannya. Silakan. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Upaya-upaya apa yang harus kita jangkau agar minat membaca dapat tertanam dalam diri kita? Ada yang bisa? Saya itu menghindari seperti tadi menghindari pemakaian handphone, menghindari pekerjaan, dan menghindari juga pegawai bebas di mana itu mengalami faktor pada diri kita sendiri. Untuk itu
harus kita tingkatkan minat membaca kita agar bisa kita bertambah wawasan kita sampai. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Jadi saya sedikit menambah dari coba dari teman-teman tadi, upaya-upaya yang diterapkan dalam diri kita agar minat baca itu dapat terlaksana. Yaitu salah satunya itu mengisi waktu-waktu kosong. Kita biasakan dalam diri kita itu untuk mencintai buku. Salah satunya cara kita untuk mencintai bukunya itu kita memilih bukunya yang bisa menarik kita. Artinya itu buku tersebut dapat memotivasi diri kita untuk membacanya. Jadi di saat-saat ada waktu-waktu kosong tersebut, maka gunakanlah waktu tersebut untuk membaca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Berarti sudah paham ya? Sudah paham arti untuk membaca, apa itu minatnya, kenapa sampai bisa terjadi pada diri saya tidak suka membaca. Lebih baik bermain TikTok daripada membaca. Padahal membaca itu adalah gudang dari segala ilmu. Seluruh dari dunia ini bisa kamu cari di dalam handphone. Apa manfaatnya pada saat kamu menggunakan handphone untuk membaca? Tentu kamu paham. Bukan hanya di Botomujo yang kamu mengerti, memahami apa yang terjadi, tapi kamu bisa tahu apa yang terjadi di luar sana. Bisa tahu apa yang terjadi di Jepang. Bisa tahu apa yang terjadi di luar negeri seperti itu. Jadi membaca itu adalah menambah wawasan kita. Makanya tadi ketika profil pelajar Pancasila itu ada istilah berwawasan global. Berarti wawasan kita luas. Bukan hanya di sekolah kita. Bukan hanya sekitar kepulauannya, tapi seluruh dunia. Bisa kita bangun, bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita ketahui apa yang terjadi di luar sana. Tidak harus kita pergi ke luar negeri. Apalagi sekarang apabila malas membaca buku, ada handphone banyak, ada Google, seperti itu. Paham ya nak? Kita sebagai pelajar Indonesia harus menanamkan dalam diri kita atau menjunjung tinggi rasa minat baca. Ada lagi? Silakan. Berpendapat saja, bebas berpendapat. Ya, silakan. Saya menarik kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Kita sebagai pelajar Indonesia bahwa dalam diri kita ini mulai dari sekarang kita harus menerapkan yang namanya minat baca, karena minat baca ini dapat menambah berbagai wawasan kita, dapat menambah berbagai pengetahuan kita. Kelas 11, bentar lagi kelas 12. Melanjutkan perkuliahan bagi yang mau kuliah, bagi yang mau sambil bekerja juga perlu. Jadi membaca juga kita bisa mengatur, mempunyai kosakata yang bagus, mempunyai cara berbicara kita juga bisa kita atur berdasarkan hasil kita membaca. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya didapat apa yang disampaikan guru, tapi juga kita harus mencari sendiri. Mencari ilmu pengetahuan itu. Bukan ilmu pengetahuan yang datang kepada kita, tapi kita yang akan mencari. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bergedi dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, kita mulai memasuki kegiatan inti kita, yaitu kegiatan yang bersifat problem solving. Problem solving itu adalah kegiatan yang mencurahkan perasaannya, menyampaikan permasalahannya mengenai kenapa kamu tidak sering membaca buku atau membaca cerita atau membaca menambah pengetahuan. Seperti itu. Siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Ungkapkan perasaanmu mengenai permasalahanmu. Ceritakan. Bisa? Pasti? Oke, silakan. Permasalahan yang saya hadapi, kenapa saya tidak ada minat untuk membaca, yaitu keterbatasan buku yang membuat saya untuk tertarik
membacanya. Hanya itu. Iya. Kalau dari segi waktu Ada juga. bagaimana? Dari segi waktu sebenarnya ada, karena saya terlalu mementingkan dunia teknologi. Berarti sering bermain gadget tapi tidak sering membaca Iya Pak. berita gitu. Iya. Oke, silakan. Permasalahannya tadi adalah terlalu sering bermain handphone dan minat bacanya berkurang hanya karena buku yang mau dibaca kurang menarik seperti itu. Ada yang bisa memberikan tanggapan, yang bisa memberikan solusi buat dia. Yang saya alami, mengapa minat baca saya itu berkurang. Salah satunya faktor yang menyebabkan minat baca saya itu salah satunya itu karena waktu. Waktu saya karena tidak ada dukungan dari orang tua. Artinya di sini orang tua saya lebih menyuruh saya untuk bekerja daripada untuk membaca. Kemudian tidak memiliki buku-buku yang menarik untuk dibaca. Oke, terima kasih. Ada yang mau memberikan solusi? Ada. Kalau solusi dari Bapak seperti ini, tetap masalah waktu. Mungkin kamu adalah anak gadis perempuan di rumah, semua yang mengerjakan adalah perempuan, benar tidak? Benar Pak. Nah, di dalam kita sebagai seorang pelajar, tetap Bapak ingatkan mengenai membagi waktu ini. Membagi waktu baik di rumah, baik di sekolah, harus pintar. Harus bisa kita lakukan, kita manage, kita manajemen diri kita sendiri. Jam segini saya harus bangun. Jam segini saya harus berangkat sekolah. Jam segini saya harus membaca. Jam segini saya harus mengerjakan tugas. Jam segini saya harus istirahat. Jadi itu yang membuat permasalahan itu muncul. Apa tujuan utamamu belajar? Yang menimba ilmu. Ilmu itu didapat dengan membaca. Tidak ada buku handphone. Kalau mau masuk ke perpustakaan, di perpustakaan itu banyak buku. Pilih, silakan. Ada komik juga ada mata pelajaran, ada cerita, ada legenda. Sekarang Bapak garis kesempatan kepada kalian semua untuk membuka salah satu cerita atau mengenai negara, salah satu negara, silakan baca. Silakan searching di handphonenya, silakan baca, pilih salah satu negara, tidak ada yang sama nanti. Negara Malaysia. Negara Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negara dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 3.030,803 km persegi. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini mencapai 32.730 jiwa pada tahun 2020. Oke. Setelah kamu melakukan hal membaca tadi, apa yang kamu peroleh? Memperoleh informasi Informasi apa yang kamu peroleh tadi? bahwa negara Malaysia memiliki 13 negara dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Berarti paham ya? Berarti kalau kita membaca sesuatu, ada informasi yang kita peroleh. Benar kan? Banyak. Supaya kenapa? Supaya informasi-informasi yang ada, yang tidak kita ketahui, bisa kita peroleh. Apalagi kita seorang pelajar. Bisa ya? Bisa Pak. Bank Dunia adalah organisasi skala global yang berorganisasi dengan perserikatan bangsa-bangsa. Informasi itu dapat melekat dalam dirimu. Jadi minat bacamu nanti bisa tumbuh. Setelah kamu banyak mencari, searching, mencari apa yang mau kamu ketahui. Yang pertama, di saat saya membaca, saya lebih mengutamakan dulu buku-buku yang lebih menarik perhatian saya untuk membaca. Ada lagi yang lain? Yang kedua, berhenti untuk membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting
atau mengisi waktu-waktu kosong untuk membaca buku ataupun koran-koran yang ada di kelas tersebut. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan harap minat kamu dalam membaca, mencari pengetahuan, mencari ilmu itu harus meningkat, harus bertambah. Kenapa? Kita harus menambah wawasan kita. Kalau kita punya wawasan kita, bergaul sama siapapun kita akan pede. Manfaat membaca itu adalah untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ilmu di dalam diri kita, supaya pergaulan kita terhadap orang lain, supaya pergaulan kita dengan orang lain bisa lancar, tidak mandek, tidak terputus. Bahwa minat baca itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita, karena minat baca itu memiliki berbagai manfaat. Selain memberikan pengetahuan, selain memberikan wawasan, juga dapat memberikan kenyamanan bagi kita, juga dapat menghilangkan rasa stres kita di saat kita lagi sedih. Jadi kita mencari buku-buku yang bisa menarik kita dan dapat menyelesaikan masalah kita. Oke, tepuk tangan teman-teman. Kamu ungkapkan apa yang sudah kamu pikirkan, lakukan untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan, ya, untuk menambah wawasan kamu. Apa yang berkata di atas kerjaan surga, terima kasih Bapak. Terima kasih semua. Silakan.